Shalom sahabat guru, perkenalkan nama saya Denny Anugrah Hermawan. Saat ini saya berdomisili di Kediri, Jawa Timur. Dan pada saat ini saya rindu untuk membagikan kesaksian saya bagaimana Tuhan menyertai saya sehingga saya terluput dari maut. Cerita saya ini terjadi sekitar bulan 11 tahun 2021, di mana saya memiliki hobi panjat tebing, dan pada saat itu saya memiliki janji dengan teman saya untuk memanjat tebing di tebing Sepikul Batu Limau Trenggalek. Dan pada saat itu adalah hari Sabat, jadi saya berangkat perjalanan setelah tutup Sabat jam 8 malam. Karena saya sudah berjanji dengan teman saya melihat cuaca di rumah saya ini tidak hujan, dan ternyata ketika dalam perjalanan hujan rintik-rintik dan semakin deras. Tapi pada saat itu saya tetap terus untuk melakukan perjalanan, dan pada saat itu jarak pandang cukup gelap ya, tidak ada penerangan di sekitar jalan raya, dan jarak pandang saya terhadap kendaraan di depan saya juga tidak begitu jelas. Dan singkat cerita, ada truk di depan saya dan saya mendahului truk gandeng ini. Dan ketika saya mendahului truk gandeng ini, ternyata di depan saya ada bapak-bapak membawa ayam, dan tidak ada lampu belakang, tidak ada sen pada saat dia belok ke arah kanan. Dan setelah itu saya mencoba banting setir ke kiri, ternyata tidak sampai, dan pada akhirnya saya menabrak bapak ini. Dan bapak ini akhirnya terlempar ke arah aspal dan saya terlempar ke arah kiri sisi jurang. Dan motor saya menggantung di jurang, dan saya terlempar juga ke arah sisi aspal sebelah kiri. Dan pada saat saya menabrak, di dalam pikiran saya yang saya ucapkan adalah Tuhan Yesus. Dan pada saat saya terjatuh kurang lebih 4-5 meter, di dalam pikiran saya adalah saya pasti sudah mati. Dan pada saat itu ternyata mata saya masih terbuka. Saya melihat truk di belakang saya berhenti, dan dengan kaki berdarah-darah saya mencoba untuk berdiri. Dan ketika saya berdiri, ternyata kaki saya pincang. Ya. Saya melihat banyak darah di tubuh saya, dan setelah itu banyak orang menghampiri saya untuk menolong saya. Dan pada saat itu di pikiran saya ingin menolong bapak yang saya tabrak ini. Dan pada saat itu ada bapak-bapak menghampiri saya, bertanya kepada saya, korbannya kemana ya mas ya? Bilang seperti itu kepada saya. Saya bilang, korbannya saya pak. Mungkin bapak ini kira saya sudah terjatuh ke dalam jurang, karena motor saya sudah posisi menggantung di jurang, dan di bawahnya adalah sungai. Dan setelah itu banyak orang yang menolong saya dan korban yang saya tabrak tadinya, dan akhirnya kita menepi ke sebuah warung. Dan bapak-bapak yang saya tabrak ini bilang, kaki saya pincang mas, kaki saya patah ini. Waduh, dalam hati saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan sampai bapak ini kakinya patah. Saya bilang, saya khawatir kan kalau misalkan patah nanti akan panjang urusannya. Dan setelah itu bapak ini bilang, mas saya ini wartawan, saya jualan ayam ini hanya untuk sampingan. Terus dia bilang lagi, kepala saya boleh panas mas, tapi hati saya dingin. Dalam hati saya, puji Tuhan. Setelah itu bapak ini bilang kepada saya, mas saya mau pesan teh warung. Mas mau pesan juga kah? Tidak pak, saya bawa minum sendiri, saya tidak minum teh, saya bilang. Setelah itu
bapak ini telepon istrinya, ya, yang dimana rumah dari bapak ini tidak jauh dari tempat kejadian perkara, dan tidak berapa lama istrinya datang, bilang kepada saya, "Mas, saudara saya ada di Polsek," katanya. Waduh, tambah takut lagi kan saya. Jadi saya cuma berdoa dalam hati saya, "Tuhan, tolong saya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi," saya bilang. Saya mau menyerahkan segala perkara ini kepada kehendak-Mu. Setelah itu, tidak berapa lama karena Polsek ini tidak jauh dari tempat kejadian perkara, ada mobil polisi datang. Waduh, tambah takut lagi saya. Dan di dalam mobil itu ada 2 polisi, yang dimana namanya adalah Pak Helmi, saudara dari bapak-bapak yang saya tabrak ini, dan satu lagi namanya adalah Pak Slamet. Dan Pak Helmi turun mengambil saya. "Bagaimana Mas cerita dari kejadiannya tadi?" Saya bilang, "Jadi Pak, saya tadi mendahului truk dan saya tidak melihat di depan ada kendaraan bermotor karena tidak ada lampu belakang dan juga tidak ada sen ke arah kanan. Dan tidak ada penerangan di sekitar jalan raya itu, Pak. Jadi saya tidak jelas melihat ke depan. Dan saya coba tadi membanting setir ke kiri. Ternyata tidak sampai dan pada akhirnya saya menabrak. Ya sudah, SIM dan juga STNK saya minta. Saya hubungi bagian Polantas dulu, polisi lalu lintas. Kebetulan Bapak Helmi ini Subdit Sabara. Dan setelah itu bapak-bapak yang saya tabrak tadi dihampiri oleh polisi yang namanya Pak Slamet. "Apa yang kamu rasakan?" tanya kepada orang yang saya tabrak ini. "Kaki saya patah, Pak," bilang kepada Pak Slamet seperti itu. "Kaki saya patah." "Kamu tahu dari mana kalau kaki kamu patah?" Awalnya bapak ini bilang, "Saya nggak mau untuk ke rumah sakit untuk rongsen. Saya maunya ke saya tanggung jawab kepada bapak ini." Saya bilang, saya tanggung jawab, tenang saja. Saya maunya ke ahli tulang, tukang urut tulang, dan sampai nanti tanggung jawab. "Iya, saya tanggung jawab. Lebih baik kita ke rumah sakit, Pak, untuk dicek, di rongsen dulu, Pak, apakah ada tulang yang memang patah atau tidak." Dan setelah itu Pak Slamet bilang, "Udah, kamu masuk aja ke dalam mobil," bilang kepada bapak yang saya tabrak ini. Dan saya ikut ke dalam mobil. Pada saat saya masuk ke dalam mobil, saya berpikir, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak-tidak. Saya kembali lagi berdoa, "Tuhan, tolong saya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak-tidak oleh bapak ini." Terus saya berpikir dalam mobil, baru pertama kali ini saya mengendarai mobil polisi dan masuk ke dalam mobil polisi. Dan sampainya di rumah sakit, bapak-bapak yang saya tabrak ini masuk ke dalam ruang untuk di rongsen, dan saya masuk ke IGD. Dan di situ masalah lagi. Kenapa? Karena saya takut dengan jarum. Pada saat saya diobati oleh dokter, saya melihat tangan saya robek. Dan dokter bilang kepada saya, "Mas, tangan Mas harus dijahit ini." Waduh, saya takut kan. Gimana ya? "Jahitnya berapa, Dok?" 2. 1 bisa nggak, Dok? Karena saya takut sama jarum. "Ini harus 2 ini." Oh ya sudah, saya pasrah akhirnya. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Dan setelah itu kaki saya dibersihkan. Dan setelah dibersihkan, tidak berapa lama Pak Slamet sama Pak Helmi ini mendatangi saya. "Mas," wah ini yang membuat saya lebih berdebar-debar lagi. Hasilnya bagaimana kan? Setelah itu Pak Helmi menghampiri saya, "Mas, saudara saya nggak apa-apa kok. Tidak ada patah tulang di kakinya." Dalam hati saya merenung, puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Saya bilang,
Terus bagaimana Pak? Hanya luka-luka ini aja, lecet sedikit aja Mas. Mungkin hanya lebam aja. Tidak ada patah kok. Mas, bagaimana perkaranya, mau dinaikkan atau damai saja Mas? Saya bilang yang terbaik aja Pak. Kalaupun dinaikkan, terserah Bapak. Surat-surat saya juga lengkap. Saya bilang kendaraan saya juga lengkap. Saya bilang seperti itu. Terus Pak Helmi bilang, kemarin saya ambil motor tetangga saya ke bagian Polantas, itu mahal sekali Mas tebusnya. Mending damai saja Mas. Saya akan hubungi bagian polisi lalu lintas dan biar damai saja seperti itu. Ya udah Pak, saya ngikut. Setelah itu Pak Slamet bilang, Mas ini orang mana? Saya bilang, saya orang Tales Pak. Loh, saya juga Tales. Saya Tales Krajan. Terus saya bilang, saya Tales Tono Pak. Oh, sampai Tales Tono ya. Berarti kita tetanggaan. Oh ya udah Mas, surat-surat nanti saya bawa Mas. Besok Mas datang saja ke rumah saya. Seperti itu. Dan singkat cerita, setelah saya diobati oleh dokter, saya menghampiri bapak yang saya tabrak tadi. Saya minta maaf Pak, maaf kalau memang saya salah. Dan bapak itu bilang, oh ya udah Mas, nggak apa-apa Mas. Ya udah, pada akhirnya kami pulanglah sendiri-sendiri. Dan keesokan harinya saya bertemu dengan Pak Slamet. Dan ngobrol-ngobrol, ternyata Pak Helmi ini tidak terlalu senang dengan saudaranya ini. Jadi melimpahkan kasusnya, perkara kecelakaan ini kepada Pak Slamet. Akhirnya yang ngurusin Pak Slamet. Dan pada akhirnya saya mengambil surat-surat saya dan puji Tuhan, dari situ tidak ada masalah. Dalam hati saya, wah puji Tuhan sekali. Ada beberapa masalah yang saya hadapi, di mana saya kecelakaan, Tuhan meluputkan saya dari kecelakaan, dan di situ dihadapkan oleh masalah dengan orang yang saya tabrak. Dan di situ juga Tuhan mengambil peran dan menyertai saya, meluputkan saya dari berbagai masalah. Itulah sebabnya saya rindu juga untuk mengakhiri kesaksian ini, untuk membagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Biarlah itu menjadi perenungan kita di dalam kehidupan kita masing-masing, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.